fight for my attention, for your ascension, you must prove. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come true. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB dan IWB tahu pasti sampean menunggu bagaimana review race tadi. Kita juga lihat bahwa race hari ini ya bisa ditebak sebenarnya karena kita tahu bahwa Ducati sangat perkasa. Akan tetapi Jorge Martin, IWB nggak nyangka nih kenapa sih Martin ini terlalu ngepus banget. Secara kalkulasi nggak tahu deh, IWB katakan Martin ini secara kontrol emosi, kontrol untuk memanage semuanya itu masih lemah. Makanya sangat tepat bahwa Ducati akhirnya memilih Bastian ini untuk di factory team tahun depan. Beberapa pertanyaan pasti mampir ke sampean, termasuk juga apakah ada tim order dari Ducati? Karena kok kenapa nih bau-baunya Enea ini kok kayak mengerem-ngerem nih? Biasa nih komen-komen sampean kan begitu. Kalau kita lihat di blog iwanbenaran.com komen-komennya ya, fanspage di Facebook pula juga demikian. Wah, tim order nih, kenapa sengaja melambat nih kayaknya nih, tinggal nyalip aja meninggalkan Pecco, kok seolah-olah setelah nyalip kok tiba-tiba melambat. Nah, ini akan kita buktikan semuanya, Cak. Jadi kita nggak menggunakan asumsi, kita akan mencari secara real datanya, termasuk juga bedah lab komentar-komentar dari para pembalap langsung. Yang pertama, mari kita simak pernyataan langsung dari Enea Bastian ini, Cak. Bagaimana jalannya balapan dan ternyata dia menyatakan bahwa tidak peduli dengan adanya tim order jikapun ada karena dia ingin menang. Berikut kata Enea Bastian ini yang Wibi terjemahkan dari MotoGP. Ketika aku melihat Martin crash, aku mengerti bahwa ini adalah momenku untuk mencoba menang. Aku berjuang keras menyalip Pecco di tikungan 4 dan kemudian mencoba mengatur ban sebaik mungkin. Tetapi setelah 2 atau 3 lap, sesuatu berubah. Terutama ban sisi kanan, sangat sulit untuk kencang di tengah tikungan, bahkan saat exit di corner atau keluar tikungan. Alhasil Pecco kembali mengejarku. Setelah itu, Pecco berhasil mendekati dan kembali menyerangku. Setelah berhasil menyalipku, aku berusaha mengatur ban untuk kembali menyerang pada akhir lap. Kemudian aku mencoba sedekat mungkin untuk melakukan serangan, akan tetapi pada akhirnya semuanya terasa sangat sulit. Tidak ada celah dan kami membalap on limit. Aku sudah mencoba melakukan yang maksimal dan ketika kau lihat di pitboard, aku tahu harus lebih berhati-hati. Memang ini penting untuk Ducati untuk memenangkan gelar, namun bagiku menang di sini juga penting. Dan jika ditanya apakah dengan pitboard tersebut aku akan mengendorkan serangan, jawabanku jelas tidak. Yes, itu kata atau konfirmasi dari Bastian ini, Cak. Artinya memang dikonfirmasi bahwa dia tidak peduli dengan tim order jikapun ada, akan tetapi memang tidak ada tim order. Dan memang secara gamblang Ducati tidak pernah menyuarakan itu, Cak. Konfirmasi tersebut dilontarkan Tardozzi, bos Ducati, yang hanya memberikan pesan hati-hati. Nanti kita akan bahas itu. Nah, dari sisi lain kita akan mengintip apa yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia setelah melakukan duel dengan sangat luar biasa melawan Enea Bastian ini. Dan berikut kata Pecco, refleksku saat lampu start menyala benar-benar luar biasa, namun juga beresiko besar karena aku mengerem sekuat mungkin pada tikungan pertama. Ini banyak membantuku dalam berjuang meraih kemenangan. Kemudian Jorge dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi sejak awal kulihat dia memang terlalu banyak ngepush. Setelah 2 lap mengikutinya, aku sedikit santai karena dia terlalu kencang buatku. Dan ketika kulihat dia jatuh, aku hanya mencoba mengatur ban. Enea juga luar biasa. Dia berhasil memaksaku berjuang semaksimal mungkin. Jujur setelah dia berhasil menyalipku, itu adalah salah satu momen tersulit dari balapan. Awalnya aku cukup kesulitan mengikutinya karena dia memiliki traksi yang lebih banyak khususnya pada tikungan cepat. Namun ketika masuk tikungan patah dan lambat, aku unggul. Aku bisa mengerem sangat kuat sehingga aku kembali mendekati dan menyerang. Jadi aku rasa sisi pengereman yang membuatku menang hari ini. Yes, itu konfirmasi Pecco, Cak. Jadi memang secara garis besar kalau kita lihat ada plus minus dan kita harus pastikan bahwa Pecco hari ini memang luar biasa pada sisi braking. Makanya dia start dari 9 bisa melesat langsung di posisi kedua. Sekarang kita intip yuk apa yang dikatakan oleh bos Ducati. Kenapa sepertinya mereka gelisah banget hari ini, wirawiri pada saat posisi dari Enea Bastian ini di depan dan sementara Bezzecchi sudah mendekati Fabio Quartararo. Kita lihat apakah memang ada sesuatu dan kenapa mereka sangat gelisah. Ternyata alasannya bukan itu, Cak. Alasannya adalah dari kacamata mereka, manuver dari Bastian ini sangat berisiko. Berikut kata David Tardozzi sebagai manajer tim Ducati. Kami tidak pernah memberikan tim order, namun kami hanya berpesan supaya
supaya hati-hati dan jangan terlalu keras jika bertarung dengan sesama pembalap Ducati. Secara umum, Enea speednya tidak lebih kencang dibandingkan dengan Pecco. Buktinya, ketika Enea menyalip Pecco, dia 3 atau 4/10 detik lebih lambat. Ketika posisimu di belakang pembalap lain, jelas kamu lebih mudah untuk mengikuti. Namun ketika Enea di depan, akhirnya dia tidak bisa lepas dari Pecco. Jelas, kami gugup karena kami masih memiliki ingatan pada saat MotoGP Argentina 2016 ketika dua motor Ducati jatuh bersama di depan mata kami dan kami tidak menginginkan itu terjadi. Itu adalah momen terburuk yang tidak pernah lupa dari ingatan. Kami tegaskan bahwa kami tidak memberikan tim order karena kami percaya mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jangan pernah remehkan angka. 2 poin adalah 2 poin. Jika Quartararo menang, Pecco hanya perlu menyelesaikan balapan. Kami menjaga semuanya pada kondisi normal. Kami hanya membutuhkan 2 poin untuk memenangkan kejuaraan dan setelah itu terserah. Saat ini perintahnya sama. Jangan menyalip Ducati, lain jika itu sangat berbahaya. Itu aja. Yes, itu kata Tardozzi, Cak. Dan memang, Cak, yang menarik justru komen dari test rider Suzuki, yakni Guintoli. Jadi sama harus tahu, ternyata Sylvain Guintoli mengungkapkan bahwa dari kacamatanya, Bastian ini memang sangat bernafsu untuk menang dan tidak ada indikasi mengendorkan serangan. Dan tentu saja tindakan tersebut ada alasannya. Opo coba? Nah, ini dia kata Sylvain Guintoli yang diterjemahkan dari MotoGP. Dia atau Bastian ini tidak berada di tim factory sehingga dia tidak akan mendapatkan gaji yang sama. Dia akan mendapatkan bonus besar jika finish di 3 besar, bahkan pada saat juara. Jadi mengapa tidak? Aku suka dia tidak menahan diri dan dia menempatkan Pecco di bawah tekanan. Enea memiliki ritme yang bagus. Untungnya Pecco tidak panik. Pecco sangat tenang dan itulah yang membuatnya unggul. Yes, itu kata Sylvain, Cak. Dan sekarang yang terakhir kita akan mencoba untuk mencari informasi quote langsung dari Fabio Quartararo. Bagaimana dia rasanya bisa start di posisi 12 dan finish di posisi ke-3. Ini luar biasa. Berikut kata Fabio, startku sangat fantastis dan sepadan karena aku lihat Pecco melesat ke depan dan ini membuatku memaksakan diri melakukan pengereman keras. Start ke-12 baru di tikungan pertama aku sudah berada di posisi 5. Itu sangat membantu dan penting untuk mencoba dan tetap bersama Ducati. Itu tentu saja sulit, akan tetapi aku berhasil membuat salah satu balapan terbaik kami. Sebab jika start di belakang biasanya akan sangat sulit untuk menyalip. Sejujurnya aku tidak terlalu banyak menghitung poin. Pokoknya jika Pecco berada di posisi pertama, maka aku harus melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Pada akhirnya, aku bisa mencoba mendekati mereka, Pecco dan Enea, namun aku sudah habis. Ban sudah tidak memiliki grip sehingga pada 2 lap terakhir aku putuskan untuk melambat. Karena aku membalap lebih dari 100% tiap lapnya dan pada kondisi ban sudah kehilangan grip, resikonya sangat besar. Ini adalah balapan hebat. Kamu hanya memiliki satu tujuan, yaitu kemenangan. Ada banyak pembalap yang bisa berjuang untuk kemenangan di sana, tetapi aku akan menikmati Valencia dan melihat bagaimana akhirnya. Aku akan tetap berjuang sampai akhir. Yes, penutupan Fabio Quartararo sehingga clear semuanya, Cak, ya. Jadi konfirmasi dari Bastianini, kemudian dari Pecco, lalu dari bosnya Ducati Tardozzi dan juga dari Fabio Quartararo. Sementara dari Marc Marquez, dia sudah memberikan konfirmasi bahwa memang inilah yang bisa diberikan oleh dia untuk Honda karena memang secara performa motor ini sudah maksimal. Dan inilah pernyataan Marc Marquez secara official. Itu adalah balapan yang panjang dan sulit, tetapi balapan tersebut sudah aku prediksi. Time attacking, 1 putaran aku mampu melakukannya. Tetapi dalam balapan awalnya aku cukup kuat, namun kemudian pelan dan pasti aku mulai kehilangan waktu, khususnya di trek lurus. Aku terlalu banyak mengambil resiko. Sebenarnya aku nggak kaget karena motor kami memang lambat sepanjang akhir pekan sehingga aku harus nge-push tiap masuk tikungan. Untuk 1 putaran kamu bisa melakukan gaya ini, tetapi untuk race jarak jauh, jelas ini bencana karena degradasi ban menjadi lebih besar. Ban terkikis dengan cepat dari seharusnya. Aku mencoba menemukan ritme, Mir dan Rin sedikit lebih cepat dariku, tapi itu sudah aku prediksi. Jadi hari ini posisi 7 adalah hasil maksimal yang bisa aku raih. Ini adalah sirkuit yang memang kurang cocok untuk gaya membalapku, tetapi juga menjadi titik lemah motor kami. Jadi hari ini adalah kombinasi yang kurang bagus buat kami. Pada saat race, aku sama sekali tidak memiliki traksi karena terlalu banyak menekan di tikungan dan menggunakan terlalu banyak ban. Konsekuensinya aku harus berjuang melawan motor dan ini membuatku lelah. Fisikku terkuras karena harus bertarung melawan motor dan pada akhirnya aku kehabisan banyak energi. Tapi meski seperti ini, kami masih bisa finish di urutan ke-7. Kemarin aku sudah bilang, posisi atau ritme kami hanya mampu di kisaran 8 atau 10 posisi. Faktanya, kami finish ke-7 karena Martin jatuh.
Kami gembira karena sudah berikan 100% kemampuan. Kami terlalu jauh dari pembalap pemenang, tetapi yang paling penting bagiku adalah bahwa di musim dingin lalu aku adalah pembalap Honda paling lambat di sini. Namun saat balapan kemarin aku menjadi pembalap Honda terkencang. Tentu saja bukan targetku hanya menjadi pembalap terkencang, karena targetku selalu menjadi pembalap terbaik secara keseluruhan. Tapi referensi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kami bekerja dengan baik. Kesimpulannya di sini, di Malaysia, jika kamu tidak memiliki mesin powerful dan grip belakang yang bagus, kamu bisa menjadi Superman atau sebaliknya. Dan kemarin masalahnya adalah cengkraman ban belakang sangat bagus pada satu putaran, tetapi kemudian untuk jarak jauh aku berjuang setengah mati. Sepanjang akhir pekan aku tidak merasakan traksi belakang, ditambah pada trek lurus kami kehilangan banyak waktu, yang berarti tidak mungkin untuk mengikuti Ducati. Kami sudah berikan masukan ke Honda perihal ini sehingga nanti mereka bisa menyiapkan mesin dan frame terbaik di masa depan. Yes, itu kata Marc Marquez ya. Jadi memang posisi 7 adalah posisi yang sudah sangat baik menurut Marquez. Menilik dari kondisi motornya memang masih jauh secara spesifikasi. Kita lihat saja gimana usaha Honda di masa depan. Semuanya tadi adalah pernyataan langsung dari para pembalap dan juga pejabat Ducati. Akan tetapi tentu saja bibir bisa saja berbohong, Cak. Bener nggak? Namanya aja pernyataan, bisa saja aslinya nggak demikian. Untuk mendapatkan pencerahan yang sahih dan real, IWB membongkar data seperti apa. Apakah betul yang dikatakan oleh bos dari Ducati dan juga Bastianini, termasuk juga Pecco? Kita langsung bedah lap time-nya berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, ini adalah hasil race MotoGP Sepang Malaysia hari ini, dan kita bisa simpulkan bahwa Pecco Bagnaia memang luar biasa. Pecco Bagnaia unbeatable di sini, dan kita perhatikan bahwa Bastianini sudah sedemikian rupa berusaha keras untuk menggeser posisinya, akan tetapi tidak berhasil, Cak. Nah, ini adalah hasil lengkap race hari ini, di mana para pembalap melahap jarak 110,86 km atau setara dengan 20 lap. Dan kita perhatikan data hari ini, Cak, bahwa pemenangnya adalah Pecco Bagnaia dari Ducati pastinya. Dan kita lihat bahwa untuk average kecepatannya ada 165,3 km per jam. Sementara nempel di posisi kedua adalah Enea Bastianini yang menyerang luar biasa, Kang Mas. Gila, IWB sampai jantungan tuh kalau ngeliat tusukan-tusukannya yang waduh, ngeri asli, ngeri banget. Dan kita tahu kan bahwa Pecco hari ini start dari posisi ke-9 dan langsung melesat dengan startnya dan langsung di depan dari Bastianini, luar biasa. Dan kemudian juga Fabio luar biasa pula, dia start di posisi 12, kemudian tiba-tiba sudah berada di posisi ke-5 kalau nggak salah. Dan tentu saja kedua orang ini memang sedang bertempur untuk meraih, atau satu mempertahankan titel juara, satunya ingin merebut titel juara dunia MotoGP 2022. Dan kita perhatikan di sini keempat adalah Marco Bezzecchi, juga luar biasa. Bezzecchi sempat menekan, Bezzecchi sempat mendekati Fabio, akan tetapi dia sudah kehabisan ban sehingga dia tidak bisa berbuat apapun. Dan dia finish di posisi keempat. Padahal, Cak, dengan posisi Pecco, dia finish di posisi pertama, taruhlah ya dia juara gitu di sini. Kemudian Bezzecchi bisa menyalip Fabio, maka juara dunia MotoGP 2022 sudah milik Pecco Bagnaia dan juga Ducati. Nah, kemudian kelima Alex Rins yang juga oke banget ya. Walaupun kita perhatikan gapnya lumayan jauh, yakni 11,9 detik, akan tetapi secara umum oke lah, Cak. Kemudian juga Marc Marquez yang sudah memberikan indikasinya bahwa dia akan kesulitan. Honda akan kesulitan. Honda is suffering di Sepang Malaysia dengan beberapa informasi yang sudah di-share sebelumnya, dan ternyata terbukti, Cak. Hari ini Honda nggak bisa berbuat apapun. Honda hanya bisa berada di posisi ke-7 dengan gap mencapai 14 detik di belakang dari Pecco. Nah, kemudian juga ke-8 Brad Binder, 9 adalah Joan Zarco, kemudian ke-10 Alex Espargaro, ke-13 adalah Miguel Oliveira, dan finish ke-14 Pol Espargaro. Kemudian ke-15, nah ini, Cak, ini adalah bukti bahwa bagaimanapun dengan kondisi motor yang memang bermasalah, aslinya pembalap yang bukan spesial seperti Marc Marquez, tapi secara umum pembalap yang sudah oke banget, Pol Espargaro ini hanya finish di posisi ke-14, bisa dipastikan bahwa memang Honda sedang kesulitan. Dan kemudian 15 Raul Fernandez, ke-16 Maverick Viñales, 17 Alex Marquez, 18 Remy Gardner, dan juga 19 Joan Mir. Untuk Franco Morbidelli mendapatkan double long lap penalty, kemudian juga Alex Marquez mendapatkan long lap penalty, dan Franco Morbidelli 3 position penalty gara-gara irresponsible riding. Ini dilakukan oleh Franco pada saat dia menghantam Alex Espargaro. Jadi memang waduh, ini ada-ada aja nih, Cak, gara-gara terlalu terlalu agresif ya. Menurut BB, Franco Morbidelli dari kemarin bikin masalah nih. Dan informasi yang bisa share sampai semuanya untuk hari ini race-nya. Kita ke fast lap rider dulu, Cak.
Nah, setelah menyelesaikan balapan selama 20 putaran, bisa kita simpulkan secara lap time, bukan lap time sih Cak. Maksudnya untuk fastest lap each ridernya. Jadi adalah waktu terkencang pada saat race. Maka bisa kita pastikan ya, Jorge Martin menjadi pembalap terkencang tak terkalahkan. Sayang sekali dia crash ya. Hari ini dia menorehkan waktu terbaik 1 menit 59.634 detik. Dan kemudian, oh ya, ini ditorehkan di lap kedua ya Cak. Dan kemudian Ene Bastianini ternyata mengisi posisi terkencang kedua dengan lap time 1 menit 59.686 detik. Terkencangnya Cak ya, fastest lapnya. Dan ketiga adalah Pecco Bagnaia. Artinya apa Cak? Gila nih, top 3 ini ternyata Ducati Cak. Dan yang mencengangkan adalah ternyata hari ini Marc Marquez sempat menorehkan waktu terbaik keempat dengan 1 menit 59.969 detik. Akan tetapi, oh ya, ini lap kedua ya Cak ya. Akan tetapi kita lihat bahwa setelah itu pace-nya terus menurun sehingga Marc Marquez suffering sekali. Kita akan lihat nanti kenapa. Dan kelima adalah Franco Morbidelli. Kemudian keenam ya. Keenam adalah Marco Bezzecchi, ketujuh Alex Rins, dan ke-8 Joan Mir, ke-9 Fabio Quartararo, dan ke-10 Brad Binder. Kemudian Johan Zarco 11, terkencang 12 Jack Miller, ke-13 Miguel Oliveira, dan 14 Raul Fernandez, 15 Darren Binder. Kemudian ke-16 Alex Spargaro, dan 17 Cole Crutchlow, dan 18 Maverick Viñales, 19 Alex Marquez, dan 20 Paul Espargaro. Kemudian 21 Fabio Di Giannantonio dan Remy Gardner ke-22, dan kemudian Tetsuya Nagashima ke-23. Sekarang kita coba untuk menganalisa, apakah betul ada team order? Apakah betul bahwa Enea Bastian ini mengalah dengan Pecco Bagnaia? Dan faktanya adalah ini Cak. Nah, ini adalah analisis time yang bisa share juga sampai semuanya, dan bisa kita simpulkan bahwa hari ini semua pembalap menggunakan tipe ban slick ya. Kita lihat di sini ya. Jadi tipenya yang depan adalah medium dan belakang adalah soft. Ini adalah pilihan Pecco Bagnaia. Kemudian Bastianini ternyata juga sama untuk bagian depan medium dan belakang soft. Dan juga Fabio Quartararo ternyata juga sama. Artinya rata-rata pembalap memang menggunakan ban tersebut. Kita intip untuk alokasi bannya Cak. Nah, ini adalah alokasi ban yang hari ini dipilih oleh para pembalap dan diberikan oleh Michelin para pembalap semuanya. Dan para pembalap ini ternyata rata-rata menggunakan ban yang sama, yakni medium soft. Ini berdasarkan dari kondisi aspal yang memang agak dingin dibandingkan dengan sebelumnya, karena groundnya itu mencapai 43 derajat Celcius kemarin, sementara hari ini hanya 38 derajat Celcius, sehingga para pembalap akhirnya memilih ban belakang soft semuanya. Bahkan Marquez pun yang nyeleneh pada saat Phillip Island hari ini tidak Cak, semuanya menggunakan tipe medium depan, soft belakang. Kita kembali kepada data analisis. Nah, untuk data analisis ini kita bisa perhatikan Cak, ini adalah lap time dari Pecco, dan kita perhatikan di sini lap time-nya memang luar biasa konsisten ya. Dari pertama kita lihat Pecco sudah mampu menorehkan waktu di angka 1 menit 59, ditorehkan di lap kedua, 3, 4, ke-6, kemudian juga mungkin hanya ke-6 aja ya. Dan kalau kita perhatikan di sini Cak, ternyata Pecco menorehkan waktu terbaik di lap ketiga dengan 1 menit 59.703 detik. Dan sementara setelah itu kita lihat semuanya termaintain, sedikit kendor di lap ke-11, tapi semuanya termaintain dari ke lap 7 sampai dengan ke-20. Ternyata Pecco menorehkan waktu di angka 2 menit. Kepalanya 2 menit ya rata-rata, dengan belakangnya 00. Jadi 2 menit 000 semuanya di sini. Ada sedikit kendor juga di lap 18, mungkin setelah di attacking atau duel dengan Bastianini. Dan ternyata setelah kita perhatikan Cak, apakah Ene Bastian ini mengendorkan serangannya? Apakah ada team order? Dan bisa kita konfirmasi dari lap time ini Cak, tidak ada sama sekali indikasi kendor dari sisi attacking. Kita bandingkan dari lap 19. Di lap 19 ini, saya perhatikan di sini pada saat kita lihat ya, hampir aja sih ini kita perhatikan di lap 19 ini memang sangat ketat, akan tetapi last lap yang sangat ketat, lebih ketat lagi karena kita perhatikan hampir nabrak ban belakang dari Pecco. Dan kita lihat di sini Cak, pada lap ke-17 kita coba lihat ya. Di lap 17 di mana untuk Pecco menorehkan waktu 2 menit 00783 detik, sementara untuk Enea Bastianini pada lap tersebut ya, kita perhatikan di sini ternyata tetap di kepala 2 menit ya, bukan 01 loh, tapi di 00. Kemudian di lap 18, di saat kita perhatikan di sini Pecco justru sedikit kendor, maka ternyata Bastianini juga luar biasa pada lap 18, dia masih di angka 2 menit 00. Ini sudah serangan attack-nya terus menerus Cak, padahal ban sudah mulai terkikis semuanya.
Dan lap ke-19 kita perhatikan di sini ternyata juga tidak mengendor di saat Pecco menorehkan 2 menit 00977 detik, maka untuk Bastianini lap time-nya lebih tajam lagi 2 menit 00678 detik. Dari sini bisa kita simpulkan, Cak, dari lap time ini tidak kita temukan sama sekali adanya mengendorkan gas ya. Jadi memang terjadi duel yang sangat natural, duel yang memang kita katakan bukan ada tim order, tetapi sepertinya memang Bastian ini bernafsu sekali untuk memenangkan balapan kali ini ya, balapan kali ini. Ini kita konfirmasi juga pada Ducati bahwa ternyata memang Ducati tidak memberikan special team order. Itu dikonfirmasi oleh bos Ducati. Nanti kita quote apa yang dikatakan oleh bos Ducati Tardozzi sehingga kita bisa mendapatkan gambaran. Ini sangat dimaklumi dari sisi Bastian ini karena untuk pembalap non factory mereka akan mendapatkan bonus jika bisa menjadi pembalap dengan juara pertama, kedua dan ketiga itu ada nilainya, Cak. Makanya Bastian ini pasti sangat bernafsu untuk mendapatkan kemenangan karena itu tadi, selain dia menang secara angka, secara histori akan masuk dalam tinta emas MotoGP, tapi dia juga akan mendapatkan uang, Cak. Kita juga lihat Fabio Quartararo yang luar biasa. Fabio walaupun tidak pernah sekalipun merehkan waktu 1 menit 59 secara pace, akan tetapi kita lihat di bagian belakang-belakang sini dia cukup baik dan bahkan mendekati, walaupun setelah itu dia tidak improve sama sekali, dia masih tetap di angka 1 detik di belakang Enea Bastianini. Secara race pace sebenarnya di awal dia udah kalah, akan tetapi di akhir-akhir Fabio Quartararo bisa nge-push luar biasa. Ini MotoGP luar biasa. Dan Marco Bezzecchi yang juga gendeng terancak, Marco Bezzecchi luar biasa. Secara race pace ini pembalap Jos Gandos tenan. Tadi sama kan sudah lihat ya siapa saja pembalap yang terkencang, fast lap rider, dan Bezzecchi ternyata hari menempati posisi ke-6 secara best race lap-nya. Jadi ini adalah event best maximum speed, the best of the best always Ducati, dan ternyata Ducati menempati posisi 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan, 5 besar ditempati oleh Ducati, di mana Bastian ini menjadi pembalap terkencang secara top speed dengan 336,4 km per jam. Kedua Jack Miller dengan 335,4 km per jam. Ketiga Bagnaia dengan 335,4 sama. Lalu Jorge Martin dengan 334,3 km per jam. Baru setelah itu ya dari Alex Rins, wow, Suzuki always ya inline the best engine ya menurut IWB karena kencang dengan 333,3 km per jam pula. Dan kemudian di sini kembali Johan Zarco Ducati pula 332,3, dan ternyata Cak Pol Espargaro bisa menempati posisi setelahnya di 332,3 km per jam pula. Lalu baru Fabio Quartararo. Wah, ini gila. Ternyata kalau kita simpulkan dari sini, Cak, ternyata Yamaha Fabio Quartararo itu top speednya makin bagus, top speednya makin gendeng. Dan ini juga terkonfirmasi dari data ini. Dan bahkan kalau kita perhatikan justru yang terlalu ya agak pelan ya kita perhatikan ini Marc Marquez nih. Marquez hanya mampu menorehkan top speed di angka 331,2 km per jam. Ini artinya ya secara top speed tidak terlalu istimewa ya, standar-standar saja. Ya itulah mungkin PR dari Honda tahun depan. Dan kemudian kita perhatikan setelah Marc Marquez ada Maverick Viñales, Alex Espargaro, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, dan terus ke bawah sini saya perhatikan yakni terakhir adalah Remy Gardner dari KTM. Ini adalah event best maximum speed. Sekarang kita lihat untuk terakhir yakni klasemen sementara setelah race pang MotoGP. Nah, ini dia, Cak. Ini adalah sebuah kondisi di mana memang Ducati harus berbangga karena setelah kemenangan Pecco hari ini maka sudah menorehkan sejarah baru karena Pecco adalah pembalap Ducati setelah Stoner di mana dia bisa menorehkan kemenangan 7 kali dalam satu musim. Dan ini adalah sebuah achievement yang luar biasa. Saat ini gapnya mencapai 23 poin, yang artinya Pecco hanya butuh finish di depan Fabio aja udah selesai. Ini adalah sebuah modal yang sangat-sangat menyenangkan buat Ducati pastinya. Dan ini adalah klasemen sementara yang bisa besar kesampaian di mana Pecco mengoleksi 258, Quartararo 235, dan kemudian Alex Espargaro dengan 212, kemudian Bastianini dengan 47 poin. Kemudian Jack Miller dengan 189 poin, Brad Binder dengan 168 poin, lalu Miguel Oliveira ke-9, Jorge Martin nongkrong ke-10, Maverick Viñales ke-11, Marc Marquez ke-12, kemudian Luca Marini ke-13, Marco Bezzecchi 14, dan Joan Mir ke-15, sementara Pol Espargaro ke-16, dan Alex Marquez 17, Nakagami 18, Morbidelli ke-19, dan Fabio Di Giannantonio 20, Andrea Dovizioso 21, Darren Binder 22. Dan untuk pembalapnya seperti ini, Cak. Saya perhatikan World Classification sementara ini dan ditutup nanti di Valencia. Sementara konstruktor sudahlah kita nggak usah bahas.
konstruktor Ducati, tim pun Ducati. Hari ini Ducati, sekali lagi Ducati sudah mengunci gelar untuk tim. Seandainya Ducati bisa juara dunia nanti di Valencia, maka akan mengusung Triple Crown, kemenangan luar biasa. Ya, jadi itu informasi buat teman semuanya. Hari ini dengan kesimpulan bahwa terindikasi tidak ada tim order dari Ducati. Jadi artinya apa, Cak? Sudah WB beberkan semuanya, mulai dari quote dari para pembalapnya. Jadi kita nggak ngarang, kita translate langsung dari MotoGP, kita terjemahin. Karena WB tahu ini sangat penting. Ini akan memberikan gambaran kesampaian apa yang dirasakan pembalap langsung, apa yang dirasakan mereka pada saat race. Jadi kita nggak berasumsi, kita nggak mengira-ngira, semuanya clear berdasarkan data dan juga berdasarkan sumbernya langsung, sehingga semuanya gamblang Cak hari ini. Artinya apa? Artinya di Valencia nanti akan menjadi penentuan bagi Quartararo dan juga Pecco. Apakah yang menjadi juara dunia Pecco atau apakah yang menjadi juara dunia tetap Fabio? Title juara dunia masih dipertahankan. Nanti finalnya adalah di Valencia. Dan kalau kita lihat secara umum memang akan berat buat Fabio jika tidak ada sesuatu yang bikin Pecco apes. Kenapa? Karena Fabio harus finish di posisi pertama. Dan untuk Pecco, dia hanya perlu finish di 13 saja sudah juara dunia. Dia hanya finish 13, Pecco juara nomor 1. Pada saat nanti race itu sudah juara dunia. Itu aja, Cak. Update Iwan Benaran, semoga mencerahkan sampean semuanya. Yang mengatakan tim order, yang mengatakan A, B, C dan sebagainya, semoga mencerahkan hari ini. Jadi tidak ada dusta antara kita. Itu aja, Cak, informasi Iwan Benaran. Dan seperti biasa, kalau teman suka video teman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.